Saya ingin mengingatkan, jangan beri matamu dan telingamu untuk hal-hal yang melemahkan imanmu. Tutup telinga kita kepada dunia dan dengarkan suara Allah. Pakai waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik pakai waktu kita untuk baca firman, dengar firman, daripada kita dibuat lemah dengan lihat berita-berita yang begitu gawat hari-hari ini. Saya lihat beritanya nggak ada yang berubah. Sama-sama terus dan semakin menakutkan. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Penting sekali di masa-masa sulit ini kita filter suara yang kita dengar. Jangan dengerin perkataan yang nggak membangun. Karena harusnya orang memakai perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita tahu banyak orang lemah. Oleh karena itu, jangan tembakan panah-panah api yang membuat mereka semakin lemah. Harusnya kita saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendoakan. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Tidak sedikit orang yang menyerah dan kemudian mengakhiri hidupnya. Kita harus saling memberi semangat, karena begitu kita semangat, sekalipun kita sakit, kita punya semangat untuk sembuh, kita ingin cepat sembuh, kita pasti akan bisa menanggung penderitaan kita. Jangan biarkan orang melemahkan kita. Justru harusnya di tengah-tengah keluarga, dalam rumah tangga, suami istri saling menguatkan, saling memberi semangat. Istri harusnya bisa menguatkan suaminya, memberi semangat suaminya. Dan sebaliknya, kita juga menyemangati anak-anak kita untuk terus belajar. Mereka bisa Google, belajar apa saja. Jangan sampai kita malah memarahi, membuat atmosfer rumah tidak nyaman, menekan, merongrong. Karena orang yang bersemangat lah yang bisa menanggung penderitaannya. Ingat, ini masa-masa yang tidak mudah. Kita mau tidak ada yang menyerah. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang membuat kita semangat, karena sukacita itu menular. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang penuh sukacita, Anda pun ikut sukacita. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangun, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang melemahkan. Jangan jadi orang yang selalu membicarakan masalah. Jangan jadi orang yang selalu membawa berita buruk, berita burung apalagi. Jadilah orang yang membawa berita baik. Jadilah orang yang memberi semangat, membawa cerita yang lucu, yang menyenangkan. Memang keadaan di luar sedang tidak baik, tapi kita harus terus bersemangat dan tetap bersukacita supaya kita bisa menanggung penderitaan kita dan kita juga bisa mendapat kasih karunia. Siapa yang Anda izinkan bicara dalam hidup Anda akan menentukan apa yang Anda yakini dalam pikiran Anda. Ketika Anda punya masalah, penting sekali untuk memperhatikan siapa yang Anda mintai pendapat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berjalanlah dengan orang bijak, Anda akan menjadi bijak. Bergaul dengan orang bodoh, Anda akan dapat masalah. Hati-hati jangan sampai minta nasihat sama orang-orang yang nggak ngerti masalah Anda. Jangan minta nasihat sama orang-orang bodoh yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di masa-masa sulit, jangan dengar nasihat orang yang gak ngerti kebenaran. Jangan malah ikut-ikutan melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jangan duduk, jangan nongkrong sama orang-orang yang tukang gosip. Anda akan buang waktu Anda. Pakai waktu ini untuk mendengar kebenaran. Tidak hanya mendengar, tapi mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.